Halo semuanya. Wah, kita general reading, ya kan? General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu guys. Oke. Langsung aja ya. Kali ini temanya tentang kebenaran dan keadilan yang akan segera terjadi, yang akan segera terungkap ya. Jadi kita lihat prediksi tentang kebenaran dan keadilan yang akan segera terlihat, akan terungkap, akan terjadi gitu. Oke? Baiklah. Kita mulai ya. Oke. Thank you. Jadi di sini aku ngelihat ada kebenaran atau keadilan ya untuk kamu, untuk kita. Ini tentang ketika kita menarik diri, ketika kita fokus pada diri sendiri, ternyata itu membuat kita mencintai diri sendiri, terlihat menghargai diri sendiri, dan kita akan dihargai, begitu kan? Kemudian ketika kita fokus sama diri sendiri, mencari pencerahan, ya hidup kita akan tercerahkan ke depannya. So, ketika kamu terkadang menutup diri, cari pencerahan, ya, maksudnya kita tuh bisa kan menutup diri, kemudian lihat-lihat pencerahan, lihat-lihat tarot, ternyata berfaedah ya say. Nah, ternyata bermanfaat. Karena di sini kamu akan bisa melihat kebenaran itu, terutama tentang energi dia itu, ya, energi mereka itu. Apalagi energi itu nggak bisa bohong, ya. Energi itu adalah sebenar-benarnya yang dirasakan seseorang, ya. Energi itu benar-benar ada di dalam diri seseorang, di dalam diri dia, mereka. Ya. So, ini sebenarnya adalah hal-hal yang bermanfaat yang bisa terlihat ya. Bahkan mungkin kamu sudah merasakan dan akan semakin terasa ke depannya. Gitu. Terus aku ngelihat kamu itu bakalan menerima komunikasi ini ya. Kamu bakalan menerima pembicaraan dari seseorang. Atau bisa berkabar ini dengan seseorang. Karena seseorang itu mau berkabar dengan kamu, ya. Dan memang itulah sebenar-benarnya energi seseorang yang akan diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan, ya. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu ya pencerahan kayak energi dia tuh kayak gini loh say. Sebenarnya dia itu memang egois ya, tapi dia punya rasa bersalah. Ya suatu hari nanti dia bisa berkomunikasi atau dia akan bicara baik-baik atau akan berkelakuan baik untuk kamu. Dan memang itulah yang akan menjadi realita. Itulah yang akan menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu adalah keadilan yang pantas kamu dapatkan, ya. Nih. Beberapa ini akan terjadi secara tiba-tiba. Bahkan di saat kamu ngerasa aku sudah tidak berharap pada dia, aku tidak berharap pada mereka atau siapapun, ya udah fokus pada diri sendiri. Kemudian datang itu ya, satu persatu muncul lagi di hidupmu lagi. Gitu. Tara. Sekarang kita mau lihat ya. Ini aku udah tarik energinya.
tentang kebenaran dan keadilan ya, yang segera terungkap. Oke, aku rasa ini dulu. Nah, mari kita lihat. Oke, di sini dikatakan ya, tidak ada satupun orang yang bisa menggantikan kamu. Oke, itulah kebenaran yang sebenar-benarnya. Sebenarnya ini udah terasa ya oleh seseorang, oleh siapalah dia, siapalah mereka. Jadi sebenarnya ada ya, dia itu sebenarnya gak menemukan orang seperti kamu ya. Di sini kan dikatakan tidak ada satupun orang yang bisa menggantikan kamu. Kamu ya kamu ya. Kalau memang sebaik itu kamu, ya nggak ada yang bisa menggantikan kamu. Kalau memang kamu orang yang sangat berkesan di hidup dia, ya kamu tidak tergantikan. Mungkin kamu orang yang baik, kamu bisa dibilang pasangan yang baik, kamu bisa dibilang teman yang baik, kamu keluarga yang baik gitu. Atau siapapun lah posisi dirimu. Yang jelas ada di sini yang mengakui ya. Nggak ada satupun yang bisa menggantikan kamu. Wah, gemoy banget ya. Kemudian, dia akan dapat kesenangan formalitas. Kamu akan dapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada yang begitu ya. Jadi ini kayak kebenaran yang akan terungkap. Bahkan ini kayak keadilan ya. Ada tabur tuai yang akan terjadi. Dimana seseorang itu ya, dia itu sebenarnya akan dapat kesenangan yang formalitas. Maksudnya dia di sana bisa aja dia bahagia, tapi itu formalitas atau pura-pura bahagia. Nah, sedangkan kamu akan dapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi ini berlaku banget ya untuk orang yang dia tuh manipulasi, dia itu bertopeng, atau dia banyak drama, entah siapalah dia, ya kan? Dia itu sebenarnya di sana bisa aja senang, ya. Dia akan dapat kesenangan, tapi formalitas gitu. Kayak kesenangan dia itu terlihat dari luar aja. Dia pura-pura senang, pura-pura bahagia di sana. Dia terlihat bahagia itu dari luar aja, tapi dari dalam siapa yang tahu, ya? Sebenarnya dia sedih. Kehilangan kamu atau tidak dekat kamu, dan kamu akan dapat kebahagiaan yang sesungguhnya karena kamu bersikap apa adanya ya. Kamu itu sebenarnya orang yang sudah menemukan siapa dirimu yang sebenarnya, bahkan kamu sudah spiritual. Jadi kamu kan hidup apa adanya, jadi kamu akan dapat kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Ini berapa tabur tuai, kalau kita baik ya kita dapat karma baik ya. Tapi kalau dia buruk ya, itulah hal buruk yang terjadi ya. Kemudian di sini dikatakan akan ada beberapa panggilan dan beberapa pesan dari orang-orang yang pernah mengabaikan. Ya, ada gitu loh guys. Dalam waktu dekat akan ada beberapa panggilan. Wah, beberapa telepon ya, bisa datang sebentar lagi. Ada yang nelpon kamu, ada juga beberapa pesan dari orang-orang yang pernah mengabaikan. Jadi si Ono ya, itu pernah mengabaikan aku ya, pernah tidak respon komunikasiku, pernah tidak balas chat dari aku, atau ya chat aku pernah tenggelam gitu aja. Chat aku kelelep ya, pesan dari aku pernah diabaikan mereka. Nah, tapi ini adalah loh, sebentar lagi ya, akan ada beberapa panggilan atau beberapa pesan dari orang-orang yang pernah mengabaikan kamu itu. Ya, ternyata mereka mencari kamu. Oke. Seseorang akan memohon-mohon ampun ke kamu. Seperti kamu pernah memohon cinta kepadanya saat itu. Wah. Jadi gitulah saya. Aku tuh pernah bucin ya. Aku pernah memohon cinta, atau ya aku pernah lah kayak pengen banget ya mendekat dengan dia.
Tapi ya semua akan berbalik ya. Sebenarnya seseorang itu dia yang akan memohon-mohon ampun, yang akan mohon-mohon maaf, meminta maaf ke kamu nantinya. Ya pokoknya dia akan mohon-mohon ke kamu suatu saat nanti untuk memohon ampun atau mohon maaf ke kamu. Ya, dia mohon-mohon itu seperti kamu ya, kamu yang pernah memohon cinta kepada dia saat itu ya. Jadi kayak keadilan itu akhirnya kamu dapatkan. Ya seperti itu. Kemudian ada penyesalan seumur hidup bagi orang yang playing victim ya. Playing victim itu ya orang-orang yang susah introspeksi diri ya. Orang-orang yang susah ngoreksi diri, yang hanya bisa menyalahkan kamu, menyalahkan keadaan. Ya, sebenarnya semakin orang itu denial ya, semakin dia menolak perasaannya, semakin dia mengikuti egonya, semakin dia tidak mengakui kamu yang dicintai. Ya udah, dia ada penyesalan seumur hidup ya. Ada penyesalan seumur hidup bagi orang yang suka playing victim ya. Jadi semakin bertopeng, semakin besar nanti penyesalannya seumur hidupnya. Gitu. Jadi dunia ini kejam sebenarnya ya. Ada panggung sandiwara, ada drama-drama, playing victim ya. Taunya menyalahkan keadaan atau ngerasa kamu nggak gimana-gimana sih. Ya udahlah gitu. Tapi ya itu akan menjadi penyesalan seumur hidup bagi dia. Oke? Yang pernah anggap kabarmu tidak terlalu penting saat itu, kini selalu menunggu update postingan di sosmedmu. Nah, ada keadilan dan kebenaran tentang ini ya. Pernah ada orang ya, entah siapalah dia, mereka yang pernah menganggap kabarmu tidak terlalu penting saat itu ya, ternyata sekarang saat ini dia selalu menunggu update postingan di sosmedmu. Ada loh yang sekarang bolak-balik ya, lihat profil-profil di sosial mediamu. Ada yang bolak-balik ya, buka-buka terus sosmed kamu, cari-cari sosmedmu gitu, menunggu update postingan dari kamu ya. Apalagi ini kalian yang udah pasif sosmed ya. Yang udah pasif sosmed itu biasanya dicariin loh. Gitulah. Kemudian yang pernah egois, angkuh atau sombong akan tidak punya kekuatan untuk melihat kamu lebih baik dari mereka suatu saat nanti. Bahkan dia tak mampu menatap matamu lagi ya. Ada yang gitu. Kebenaran dan keadilan ya. Mungkin ada kan orang yang pernah egois, ada yang pernah angkuh, sombong ya. Orang-orang kayak gitu akhirnya nggak akan punya kekuatan untuk melihat kamu. Suatu saat nanti kamu akan lebih baik dari dia. Suatu saat nanti kamu akan lebih dari mereka. Ya, kalau itu terjadi, mereka itu nggak akan kuat menatap matamu lagi ya. Karena ya kalau kamu lebih bahagia dari dia, kalau kamu lebih baik dari dia, ya kan dia malu nantinya gitu. Kemudian siapapun yang menghadang langkahmu untuk maju, itu tak akan bisa, karena kamu selalu dilindungi para penjaga ya. Ada yang gitu. Siapapun ya, mau ini ono yang menghadang langkahmu untuk maju, atau ada yang seperti mengaduk-ngaduk emosionalmu, entah ada yang bikin baper, ada yang iri, atau ada yang aneh-aneh gitu ya. Siapapun dia, mereka itu nggak akan bisa menghadang langkahmu untuk maju ke depannya, karena ya kamu dilindungi oleh para penjaga ya. Ada malaikat, ada leluhur, kakek nenek moyang di sisimu. Jadi jangan takut ya say, kamu tuh bisa maju, bisa sukses gitu kak ya. Oke, kita lanjut ya. Minum dulu lah yang haus ya kan.
Thank you. Nah, di sini ada kebenarannya atau keadilan yang akan kamu dapatkan. Ini tentang seseorang akhirnya mau mempunyai hubungan jangka panjang dengan kamu, ya. Beberapa ini kalau memang cinta sejati, ya cinta sejati, cie. Maksudnya, ya apapun yang terjadi, tetap mencintai, tetap menyayangi gitu. Apapun yang terjadi ya ada yang cinta mati gitu, ada yang cinta sampai seterusnya sama kamu. Apapun yang terjadi, mencintaimu tanpa syarat, atau apapun yang terjadi, ya udah menyayangimu, bersilaturahmi dengan kamu, menjaga komunikasi dengan kamu. Mau kita bisa bersatu ataupun tidak, ya aku akan membangun hubungan yang lebih baik gitu ke kamu, ya. Jadi ada yang mau punya hubungan jangka panjang dengan kamu. Entah kita sebagai apa nanti ya, apa salahnya ya, aku selalu dekat kamu. Ya karena aku nggak bisa jauh dari kamu, aku nggak bisa melepaskan kamu dari genggamanku gitu. Jadi itu kebenaran loh. Seseorang seperti tidak bisa hidup ya, tidak bisa nyaman tanpa kamu, nggak bisa tentram gitu ya, nggak bisa tentram hatinya tanpa kamu. Oke? Dan di sini aku ngerasa seperti ada ya tanda-tanda seseorang akan mengucapkan kebenaran tentang yang dia rasakan, atau kebenaran tentang apa yang terjadi di hidup dia. Jadi kamu nanti mungkin sebentar lagi ya, ada beberapa minggu ke depan, ada beberapa bulan ke depan yang bisa merasa seseorang mau ngomong jujur apa adanya. Ini yang aku rasakan sebenarnya, atau ini yang terjadi sebenarnya. Jadi ya, coba lihat intuisimu ya. Coba dengar kata hatimu. Sebenarnya selama ini kamu itu udah punya beberapa firasat ya. Contohnya dia suka sama Akil ya. Dia tuh kangen sebenarnya, dia rindu, atau dia tuh kayaknya pengen menjelaskan sesuatu, dan memang itu akan terjadi gitu. Ya, aku ngerasa jangan abaikan intuisi ya, jangan abaikan kata hatimu. Karena ini ada yang nanti terjadi tiba-tiba, dimana kebenaran itu akan kamu lihat sejelas-jelasnya. Bisa kamu lihat secara tidak langsung, atau kamu akan lihat itu dari dirinya sendiri, yang mau bicara jujur dari hati. Gitu. Oke. Nih kan, aku baru ngomong. Kayak ada gitu ya, pergerakan yang akan terjadi nanti secara tiba-tiba. Jangan-jangan ini beberapa hari lagi ya. Wah, tiba-tiba aku tahulah kebenaran tentang semuanya. Terutama di sini kamu akan tahu tentang seseorang yang kehilangan kamu. Sebenarnya seseorang yang kehilangan kamu itulah yang mencari kamu dalam waktu dekat. Cie. Jadi kalau si ini si Ono tiba-tiba muncul ke permukaan, atau entah siapalah ya, seperti mau baik-baikin kamu, ya udah, itulah orang yang nggak bisa kehilangan kamu sebenarnya ya. Oke. Dan di sini aku ngelihatnya kamu juga akan tahu kebenaran dan keadilan ya tentang seseorang yang semakin dia tahan-tahan ya, semakin dia pendam-pendam apa yang dia rasakan, dia akan semakin tersiksa. Di sini aku ngerasa sejauh apapun seseorang mau berlari, sejauh apapun seseorang mau bersembunyi, ya, itu akan semakin menyiksa dirinya sendiri gitu. Jadi ya udah, akhirnya nanti akan ada pergerakan tiba-tiba ya untuk dia menunjukkan kebenaran itu. Oke? Nah, lanjut. Di sini dikatakan akhirnya ada yang merasa sendiri karena kehilangan cinta sejati, ya. Ada gitu. Dalam waktu dekat kamu akan tahu, ternyata kebenaran itu ya. Akhirnya dia itu kayak ngerasa sendiri karena dia kehilangan cinta sejati.
Ya kehilangan cinta sejati ini ya aku maksudnya ya. Maksudnya dia kehilangan kamu gitu. Jadi ya itu kebenaran ya, atau memang itu keadilan yang akan ditegakkan bahwa ya kamu adalah cinta sejatinya, kamu adalah cinta yang sebenarnya abadi untuk dia. Jadi seseorang itu ya, akhirnya ada yang bisa merasa kesepian, akhirnya ada yang akan sering merasa sendiri, sering merasa kosong, karena ya dia kehilangan kamu. Kamu adalah cinta sejatinya gitu. Ya, itu kebenaran itu ya, bisa terungkap sebentar lagi. Seseorang atau sekelompok orang akan mengenang kebaikanmu seumur hidupnya. Cie, ada gitu loh. Jadi entah ini teman-teman kamu, keluargamu, atau orang-orang yang pernah dekat sama kamu, ya. Seseorang itu atau sekelompok orang, ya mereka-mereka atau dia, itu ada yang akan mengenang kebaikan kamu. Akan ada yang mengingat kebaikanmu seumur hidupnya. Ya, itulah kebenaran ya sebenarnya. Kalau orang baik itu diingat memang ya. Jadi kita tuh akan diingat selama-lamanya ya. Jadi tetaplah baik ya say. Gitu. Kemudian intuisimu akan semakin tajam untuk menghadapi manipulasi atau segala tipu daya ya. Nih, kamu berhak mendapat keadilannya dan kebenaran bahwa intuisimu itu memang akan semakin dipertajam. Intuisimu akan semakin bagus ya. Jadi semesta akan membuat intuisimu makin bagus. Tuhan akan membuat kekuatan intuisimu semakin luar biasa supaya kamu bisa menghadapi ya dunia tipu-tipu ini. Supaya bisa menghadapi dunia tipu-tipu, supaya bisa menghadapi banyak orang manipulasi atau segala tipu daya ya. Jadi kedepannya kita nggak akan bisa dimanfaatkan, kita nggak akan bisa dipermainkan, kedepannya kita nggak bisa dibodoh-bodohi gitu ya. Kemudian yang pernah merendahkan kamu pada akhirnya akan merendahkan dirinya sendiri untuk minta belas kasihanmu ya. Ada yang gitu loh dalam waktu dekat ya. Mungkin ada yang pernah merendahkan Akil ya, tapi pada akhirnya orang itu yang merendahkan dirinya ya. Karena ya hidup ini kayak roda ya, bisa berputar. Orang yang tadinya ngerasa lebih dari kita, orang yang tadinya egois, lebih sombong gitu dari kita, atau pernah sepele sama kita, pernah merendahkan kita, ya akhirnya orang kayak gitu akan ada di posisi yang rendah ya. Pada akhirnya ya dia juga akan merendahkan dirinya, terutama untuk minta belas kasihanmu. Ada yang sebentar lagi minta perhatianmu, cinta, kasih sayang darimu ya gitu. Atau ada bentar lagi yang ya pokoknya butuh kamu lah, jadi ngemis-ngemis sama kamu. Oke? Kamu nggak sendirian, kamu punya saingan ya. Tapi akhirnya kamu yang akan memenangkan pertandingan kehidupan. Cie. Wah, ada si ini, ada si itu ya. Jadi kamu nggak sendirian memang ya. Kita mungkin nggak sendirian. Ada yang punya saingan ya. Ada yang punya faktor yang lain. Tapi akhirnya kamu yang akan memenangkan pertandingan kehidupan ini ya. Beberapa kalian ya udah kamu pemenang sebenarnya. Setidaknya kamu bisa memenangkan dirimu sendiri. Kamu bisa memenangkan hati seseorang juga gitu. Ya akan terlihat ya. Oke. Lalu suatu hari nanti tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa dipercaya selain kamu, di keluargamu dan di pertemananmu. Nih kebenaran ya akan terungkap ini. Suatu saat ya kita akan lihat ya, sebenarnya nggak ada yang bisa diandalkan, nggak ada yang bisa dipercaya selain kamu, di keluargamu, di pertemananmu gitu. Wah hebat kamu ya. Ya kalau kamu memang cahaya ya kamu cahaya gitu kak ya, yang bisa menerangi orang-orang gelap. Ya pokoknya kalau cahaya itu bisa menerangi kegelapan orang-orang itu ya, yang aku bilang tadi. Tetaplah penuh cinta dan kasih sayang, maka kamu akan dapat rezeki jangka panjang.
Nah, ini berapa kalian ya? Berapa dari kita atau ya semoga rezeki kita ke depannya bagus. Makanya dibilang tetaplah penuh cinta, tetaplah penuh kasih sayang, tetaplah baik. Ya maka kamu akan dapat rezeki jangka panjang ya. Ke depannya ada yang kayak gitu. Biasanya orang baik itu dicukupkan ya rezekinya. Paling enggak kita masih bisa bertahan hidup, kita masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kemudian yang pernah menari-nari di atas penderitaanmu akan tertunduk malu karena akhirnya semesta berpihak padamu. Ada yang gitu ya, kebenaran, keadilan tentang yang pernah menari-nari, yang pernah tertawa di atas penderitaanmu. Itu yang akan tertunduk malu karena akhirnya semesta berpihak sama kamu ya. Ini berapa kalian akhirnya akan terlihat ya. Sebenarnya kamu yang akan lebih kuat, kamu ke depannya yang akan lebih hebat. Jadi orang-orang yang pernah sepele itu akhirnya akan malu melihat kamu ya. Itu. Sekarang kita langsung ke huruf ya. Huruf berkaitan. Ini ada huruf H, ada Y, ada huruf K, I, ada S, ada G, E, O, B, R, M, ada T, A, P, D, J, ada V, ada N ya. Kemudian bulan berkaitan, ada bulan Desember, Oktober, Februari, November, April, Januari, Maret, Mei. Zodiak ya, yang berkaitan Cancer, Aquarius, Scorpio, Virgo, Libra, Gemini, Leo, ada Pisces. Kemudian tempat daerah wilayah ya. Ada Lombok, Hong Kong, Lamongan. Oke. Ada Lamongan. Ada Ambon, Jombang, Malang, Kalimantan, Ternate, Wonosobo, Sukabumi, Bandung, Bekasi, Jepang, Madura, Bukit Tinggi, Singapura, Banyuwangi, Tegal, Jogja, Malaysia. Ada Semarang, Aceh, Depok, Palu, Medan, Arab Saudi, Makassar. Ada Surabaya, Papua, dan Solo. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.